kusampaikan kepada kamu, yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, nur mutiara ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? Benar itu, yang mau yang benar itu. Sesungguhnya yang mau yang bersih yang suci itu sedikit sekali. Awal mula-mulanya sedikit sekali. Akhirnya juga sedikit. Jadi aku sudah tahu kalau pengajian risalah bab kesucian ini hanya sedikit. Tidak banyak. Aku sudah tahu kalau pelajaran ilmu bab kesucian ini hanya sedikit. Jadi ini bukan pelajaran sejuta umat. Ini pengajian bukan pengajian sejuta umat. Aku bukan kiai sejuta umat Aku kiai sedikit umat. Aku bukan guru sejuta murid. Bukan, aku bukan guru sejuta murid, aku guru sedikitmu. Iya, jadi kalau kau tinggalkan pengajian ini, tidak suka kau sama pengajian, aku udah tahu. Apalagi setan tidak suka betul sama aku itu. Setan kan tidak mau suci kan, setan kan tidak mau bersih kan, benci kali tengok aku itu. Jadi kalau yang benci sama aku, itu setan itu. Tahu kau yang tidak suka sama aku itu? Karena aku mengajarkan bab bersih, bab suci. Itu makanya yang suka hanya, apalagi ditengoknya tinggi begini. Apa enggak marah setan ini? Oh, tinggi betul kata dia kan. Itu songkoknya aja lain katanya. Orang songkok orang pendek, dia tinggi. Suka hati akulah. Sampai songkok aku pun dinilainya juga. Aku tak pernah marah kau mau pakai songkok, tak pakai songkok kan. Bagaimana kalau kau melihat satu kajian, tidak dibolehkan, macam mana rasanya? Dalam hatinya suka, tapi setan yang ada dalam dirinya, jasad dia, dirinya, itu suka lihat pengajian bab bersih ini, bab suci ini. Maksudnya manusia yang ada di dirinya, itu suka. Tapi setan yang ada dalam dirinya, tidak suka. Artinya perang kan? Jadi perang kan? Di dalam dirinya tuh setan ada, malaikat ada. Binatang ada dalam dirinya. Jin pun ada, iblis pun ada. Itu makanya kau tidak mampu mengikuti, kau tidak akan paham risalah ilmu bab kesucian. Ada pula yang datang, nanya dia, ini bisa baca Quran enggak? Mabuk kawan. Itulah kau mabuk. Al-Quran ditanyanya sama aku. Macamnya kau, macam Quran itu punya kau rupanya ya. Kau yang punya Al-Quran itu. Bila masa wahyu datang sama kau? Malaikat mana yang menyampaikan wahyu sama kau? Seakan-akan kau saja yang paling betul.
Akhirnya mah, aku benci kali tengok yang pakai songkok merah ini katanya. Kalau kau benci sama aku wajar karena kau setan. Iya kan? Suka semua orang mengajarkan bab kesucian. Kalau kau manusia, kau pasti suka dengan orang yang mengajarkan bab bersih, bab suci. Mengajarkan bab bersih, bab suci ini mau pakai dalil? Hah? Ya, mengajarkan yang baik ini pakai dalil? Ya, mengajarkan yang baik harus ada dalilnya. Dalilnya bersih, suci. Bilang bodoh nggak boleh. Nggak boleh bilang bodoh. Kenapa dia tidak suka sama aku? Banyak muridnya lari. Aku kalau murid aku lari, aku tidak takut. Hah? Karena tidak ada yang mengajarkan bab suci, bab bersih. Iya, bab bersih, bab suci ini tidak boleh kau sambung dengan bab syariat. Bab kesucian ini tidak bisa kau sambung kepada bab tarekat. Bab kesucian ini tidak boleh kau sambung dengan bab hakikat. Bab suci ini tidak boleh kau sambung di bab malaikat. Makanya aku tidak takut kau lari. Tapi murid dia lari, takut kali dia. Wah, tidak ada yang diajarkan ini lagi. Hilang 1 juta umatnya. 1 juta tinggal 100. 100 tinggal 1, tinggal dia sendiri aja. Itu makanya takut dia kan. Takut dia. Banyak kali orang masuk ke sana katanya. Kemana murid aku nih? Hilang pemasukan. Kan? Kenapa? Belajar sama dia pakai ketan 7 warna. Pakai kain putih. Pakai pisau, apalagi 41 macam kue. Banyak kali makanan kau itu. Banyak kali syaratnya. Dalam bab kesucian ini tak pakai syarat-syarat, tak pakai mahar-mahar, tak pakai bayar ini, bayar itu, tidak ada. Tidak ada di sini pakai kain-kain putih, tidak ada. Nanti kau mati baru pakai kain putih. Untuk apa kau bawakan aku kain putih? Kau pikir aku tidak bisa, tidak ada kain putih? Coba ya, kenapa guru itu mengambil bab ilmunya pakai kain putih? Itu untuk gulung gurunya itu. Itu untuk bungkus gurunya. Cobalah kau tengok gurunya, akhirnya apa? Dibungkus pakai kain putih kan? Nah, itu. Hah? Masa iya kau mengajarkan orang sholat untuk menyolatkan kau? Mau kau? Kau mengajarkan satu bab ilmu, nantinya untuk dipakaikan ke kau. Sholat ini kan baik kan? Sholat ini benar kan? Kenapa kau bisa hancur? Kenapa kau binasa? Hakikat sholatnya di mana? Mana karamah sholat kau itu? Mana karamah doa kau itu? Mana mukjizat doa kau itu? Mana artinya kau berdoa? Zikir kau di mana? Semasa hidup kau mengajarkan Islam, selama hidup mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca zikir. Ketika mati kau, kenapa hilang semua itu? Kenapa tidak kau pakai zikir kau? Mana zikir napasnya mana? Jangan lagi zikir napas, kau pun susah bernapas. Asma yang ada, bukan zikir napas yang keluar, asma. Guru yang lain datang melihat pun kau tak nampak. Murid datang pun sudah tak nampak. Aku belajar. Kalau esok tidak boleh dipakai, aku tidak mau aku belajar itu. Tidak ada gunanya. Contoh, kau belajar mesin mobil. Kalau mesin kau sendiri tidak boleh kau perbaiki, untuk apa kau belajar buka mesin? Untuk apa kau belajar
Kau belajar bengkel mobil, mobil kau sendiri rusak, tak pandai kau betulkannya. Itu namanya senjata makan tuan. Macam tukang pangkas, tukang potong rambut, tak berani dia potong rambutnya sendiri. Cobalah kau suruh orang gunting rambut tuh, coba kau suruh gunting rambutnya sendiri, bisa tak? Itulah ilmu gunting rambut. Tak boleh kau pakai ilmu kau. Cobalah kau suruh tukang gunting rambut, boleh tak dia gunting rambutnya sendiri? Boleh tak? Kalau rambut orang bagus dipotongnya kan? Coba kau suruh macam mana dia gunting rambut orang sama dengan yang diguntingannya. Boleh tak? Pakai cermin 19 pun tak akan mampu kau membaguskan guntingan rambut kau sendiri. Nah, itu makanya jangan kau ambil ilmu gunting. Tidak boleh kau pakai. Ilmu dipakai semasa kau hidup, bermanfaat semasa kau sesudah hidup. Tahu kau arti ilmu itu? Dipakai semasa hidup, bermanfaat sesudah hidup. Terlebih lagi, kau tidak pernah mengalami gagal hidup. Orang yang mati itu gagal hidup. Orang yang kotor itu gagal suci. Orang yang bodoh itu gagal pintar. Orang yang miskin itu gagal kaya. Kan enak bunyinya. Kalau begini bahasanya, siapa yang tersinggung? Siapa yang marah? Enak kan? Tapi setan ini tetap marah sama aku. Nah enak aja dia dengar lagu. Itulah gagal manusia. Jadi setan itu gagal manusia. Coba kalau kau jumpa setan, kau ini gagal manusia. Baik dia sama kau itu. Terima kasih ya bang, katanya. Kalau sudah setan, masa kau sebut setan lagi? Marahlah dia. Apalagi yang bukan setan. Sedangkan setan aja disebut setan tak ini tak setan marah pula. Berarti kaulah setannya. Dia ndak tahu, dia ndak sadar kalau dirinya setan. Itu makanya apabila dikatakan dia setan, dia marah. Loh, kok jadi pengajian setan ini? Raib. Sesungguhnya raib itu tidak ada lagi kekotoran di diri kamu. Raib, sebenar-benar raib itu tidak ada lagi setitik pun yang haram di diri kamu. Sesungguhnya raib itu tidak ada kekejian kemungkaran di diri kamu. Tidak ada yang haram itu di diri kamu. Tahu kamu maksud halal? Tidak ada lagi yang haram di situ. Tahu kamu dikatakan suci? Tidak ada lagi yang kotor di situ. Paham? Tidak ada. Kalau masih ada setetes yang kotor, itu tidak suci. Kalau masih ada setetes yang haram, itu tidak halal. Bagaimana kau makan yang halal, tidak ada setetes lagi kau makan yang haram. Bagaimana disebut makan yang bersih? Tidak ada setetes pun, sebesar debu pun yang kau makan yang kotor. Itu maksud bersih. Jadi kalau kau makan, termakan, tidak sengaja makan, itu kau belum lagi makan yang bersih. Paham ini? Bagaimana kau dikatakan sebenar-benar manusia? Tidak ada hewan di dirimu. Tidak ada setan di dirimu. Tidak ada iblis di dirimu. Tidak ada jin di dirimu. Tidak ada yang bukan manusia di dalam dirimu. Maka kau dikatakan sebenar-benar manusia. Kalau kau masih ada lagi, apabila masih ada lagi yang bukan manusia di diri kamu, maka kau belum dikatakan manusia. Kalau di dalam dirimu masih ada yang tidak baik, kau bukanlah kategori, kau bukanlah manusia yang sudah baik. Kau manusia yang belum baik. Apabila kau berbuat yang baik, belum berarti kau dikatakan sudah baik. Karena kau dalam proses
berbuat baik. Apabila kau sedang makan, apabila kau dalam proses makan, itu kau belum sudah makan. Yang dikatakan sudah makan itu, kau tidak dalam proses makan. Kau sudah tidak makan lagi. Itulah yang dikatakan kau sudah makan. Yang dikatakan sudah sholat itu, kau tidak lagi berbuat keji dan mungkar. Kau tidak lagi berbuat yang salah. Kau tidak lagi memandang yang maksiat. Kau tidak lagi mendengar yang maksiat. Kau tidak lagi berkata-kata yang maksiat. Kau tidak berjalan ke tempat yang maksiat. Kau tidak berhati yang maksiat. Kau tidak lagi merasakan yang maksiat. Tidak lagi berpikir yang maksiat. Tidak lagi berhayal yang maksiat. Inilah tegak sholat di diri kamu. Setelah itu, barulah kau mendirikan sholat. Barulah kau mengerjakan sholat. Inilah arti makna sebenar-benar sholat. Apabila belum kau bersih, belum kau suci, maka segala apa yang kau perbuat itu tidak sempurna, tidak baik. Sholat pun kau, apabila masih lagi keji dan mungkar, hati kau masih lagi ada kekotoran, perbuatan kau masih lagi keji dan mungkar, pandangan pendengaran kau masih lagi keji dan mungkar, maka sholat yang kau buat itu, sholat yang kau dirikan itu, tidaklah sebaik-baiknya sholat. Ada aku larang kau sholat? Hah? Paham ini? Darah haram. Bangkai haram. Ayam haram. Kambing haram. Sapi, lembu haram. Wah, mulai. Otak kau kotor, belum selesai. Wah, bukan main, ini sesat ini. Mau kau makan begitu, ayam itu? Hidup-hidup mau kau makan? Hah? Kambing itu hidup-hidup kau makan? Ya harus disembelih dulu. Itu pun belum halal. Sudah kambing sudah disembelih, langsung kau makan? Belum halal itu. Dibersihkan dulu. Sudah bersih? Dimasak. Sudah boleh dimakan itu? Belum boleh, masak panas-panas kau makan. Sakit kali hatinya lihat aku. Ini main-main, bukan main-main, ini cerdas. Lembu, boleh langsung kau makan begitu? Itu makanya lembu itu takut sama kau, ngeri dia. Ngeri kali manusia ini. Sama kulit-kulit kita pun dimakan. Sama tulang-tulang pun dimakan. Setiteng. Nah, setiteng. Itu pula yang enak sama dia. Tahu kau tempat tai? Hah? Setiteng itu artinya tempat tai. Perut itu. Tempat menyimpan tai kan. Itu pula yang paling enak sama dia. Saluran tai. Tahu saluran tai? Tempat tai jalan. Itu pula yang enak sama dia. Cobalah. Manusia itu. Kalau hewan, makan hewan. Itu sudah semestinya dia dikatakan hewan. Kalau manusia makan hewan, itu bukan manusia. Karena hewan itu suka memakan hewan. Manusia tidak suka memakan hewan. Karena hewan itu bukan makanan manusia. Kenapa hewan memakan manusia? Karena hewan itu tidak melihat ianya manusia. Hewan itu makan manusia karena dilihatnya manusia itu bagaikan hewan. Karena manusia itu suka makan hewan. Itu makanya ada manusia yang dimakan hewan. Kerjaannya, hari-harinya, hidupnya memakan hewan. Ya dimakan hewan juga lah. Kau pikir binatang itu tidak paham lihat makanannya? Kau pikir manusia, binatang itu tidak ada otaknya?
Kau pikir binatang itu tidak ada rasa? Kalau dia tidak ada rasa, binatang itu tidak mau kawin. Binatang kawin lah. Berarti dia tahu rasa. Binatang itu mau kawin lah. Berarti dia punya nafsu. Cobalah binatang itu. Kalau tidak punya rasa, tidak punya nafsu, tidak punya akal, tidak punya otak. Pernah tidak kau lihat binatang itu? Binatang jantan, kawin dengan jantan juga. Itu artinya apa? Itu artinya apa? Ada akalnya kan? Kalau dia tidak berakal, sekarang aku tanya sama kau, pernah enggak kau lihat kambing jantan kawin sama kambing jantan? Pernah enggak? Kambing betina kawin sama kambing betina, pernah enggak? Jadi kalau ada manusia jantan kawin dengan manusia jantan, itu jenis apa itu? Manusia betina boleh kawin sama manusia betina, itu jenis apa itu? Sedangkan hewan saja, sedangkan binatang saja, tidak mau kawin itu. Tidak mau dia. Itulah terlampau banyak makan. Karena dia tidak boleh lagi membedakan mana perempuan, mana laki-laki. Mana lawan jenis, mana yang sesama jenis. Hati-hati kau itu. Tahu, hati-hati. Lihat betul-betul. Lihat baik-baik. Nanti disorongin dari belakang. Makanya hati-hati. Ada tanda-tandanya itu. Kalau udah lembut-lembut ngomongnya. Itu hati-hati kau. Awas itu. Kalau lembut boleh. Terlampau lembut. Ini kenapa kajian ini? Apa tadi? Udah lari di kajiannya. Bab raib. Sampai di mana tadi bab raib? Di tingkatan tarekat. Tadi di tingkatan raib menuju raib. Perjalanan raib. Hal keadaan raib. Di bab ilmu syariat. Sudah terjawab tadi kan? Ya. Sekarang masuk hal keadaan raib. Di tingkatan tarekat. Ini bukan mengajarkan tarekat. Aku tak mengajarkan tarekat. Maksudnya, tingkatan raib ini ada 7 tingkatan. Kalau di tingkatan atau hal keadaan tarekat, binasa baru raib. Tersiksa baru raib. Bagus pelajarannya. Bagus ibadahnya. Tapi binasa. Kenapa itu? Tidak bersih, tidak suci. Jadi yang bawa dia raib bukan kesucian diri. Begitu juga tadi bab syariat, raibnya bukan bersih, bukan suci. Raib juga. Di bab hakikat, menghakikatkan dirinya pergi esa kepada Tuhannya. Ini bab hakikat. Menjadikan diri Tuhan menjadi dirinya. Atau bersekutu kepada Tuhannya. Kembali ke Tuhannya. Dijadikan dirinya, dijadikan Tuhannya sebagai tempat kembali. Dijadikan Tuhannya menjadi tempat. Atau ditempatkannya Tuhannya sebagai tempat. Ini bab hakikat. Adapun bab makrifat mengenal Tuhannya dengan Tuhannya. Mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Berarti menyamakan kenal diri dengan mengenal Tuhan. Kau sudah menyamakan diri kau dengan Tuhan kau.
Ini bab makrifat. Sehingga kembali ke Tuhan. Ini raib dalam keadaan kajian makrifat. Melalui kematian. Melalui putus nyawa. Melalui masuk ke dalam tanah. Sudah paham ini? Nah, dalam bab syariat, raibnya masuk ke dalam tanah. Matinya dimandikan. Matinya disolatkan. Matinya didoakan. Matinya dikuburkan. Sudah mati, minta. Sudah mati orangnya, diminta berkahnya. Kan banyak orang pergi ke kuburan kan? Itu minta keberkahan, minta pertolongan. Itu bab syariat. Di bab tarekat, perjalanannya benar. Syariatnya benar. Hukumnya benar, tapi tidak bersih, tidak suci. Pelajarannya benar. Kaedahnya benar. Kesuciannya tidak. Berkata benar, tapi tidak suci. Beramal benar, tapi tidak suci. Bersahadat benar, tapi tidak suci. Sholatnya benar, tapi tidak suci. Puasanya benar, tapi tidak suci. Zakatnya benar, tapi tidak suci. Hajinya benar, tapi bukan ke tanah suci. Tidak tahu aku sampai di mana dia itu. Sudah paham ini? Ah, ini jelas kan penjelasannya kan? Nah. Di hukum makrifat, di bab makrifat, dia kenal Tuhan, tapi bukan Tuhan yang maha suci. Mengenal Tuhannya tidak dengan bab suci. Kembali ke Tuhannya tidak dengan bab suci atau tidak dengan mensucikan dirinya. Hukumnya bukan hukum yang suci. Pelajarannya bukan pelajaran yang suci. Cara mengenal Tuhannya tidak dengan cara yang suci. Kan bab makrifat. Yang dijumpanya Tuhan makrifat, bukan Tuhan maha suci. Kalau kau belajar makrifat, yang kau jumpa Tuhan makrifat. Aku yang belajar ragu, belajar bab yang dijumpa Tuhan maha suci. Subhanallah. Tahu kau subhanallah itu? Allah maha suci. Mengenal Allah, mensucikan diri. Mengenal Allah dengan kesucian diri. Apa bab tasawuf? Tak usah lah ya. Hah? Nah, masuk setelah syariat, tarekat, hakikat, makrifat, kalam. Setelah kalam, musyahadah atau bab syahadah. Yang terakhir, yang ketujuh, raibullah. Nah, di dalam bab ilmu kalam ini, ilmu membaca atau ilmu bersuara atau ilmu perkataan. Bab ayat, bab huruf, bab jampi-jampi, bab doa-doa. Ini ilmu kalam. Bab syahadah, ilmu nyata. Yang sudah nyata, jangan kau nyatakan lagi. Yang sudah ada, jangan kau adakan lagi. Yang sudah suci, jangan kau sucikan lagi. Ini bab syahadah. Bab raib, sebenar-benar raib. Bukan hilang, bukan dihilangkan, bukan menghilangkan diri. Bukan pergi ke satu tempat, bukan dari satu tempat pindah ke satu tempat. Bukan kembali ke Tuhan. Apabila kau katakan kau kembali ke Tuhan, kau sudah menjadikan Tuhan sebagai tempat. Apabila kau katakan kau dari Tuhan, maka kau sudah mengatakan, maka kau sudah berpaham bahwasanya kau dari Tuhan. Dari Tuhan itu kau sudah mengatakan, kau sudah bermaksud bahwasanya Tuhan itu awal mula tempat kau. Dari Tuhan bermakna awal tempat kau itu Tuhan. Kembali ke Tuhan bermakna Tuhan kau, tempat kembali kau. Bermakna awal Tuhan kau jadikan tempat, akhir
atau akhir daripada tujuan kau jadikan Tuhan sebagai tempat. Allah tidak bertempat, Tuhan tidak bertempat. Kalau Allah bertempat, makhluk gagal mengenal Tuhan. Allah laisa kamislihi syai'un. Tuhan bukan sesuatu, sesuatu bukan Tuhan. Allah bukan sesuatu, sesuatu bukan Tuhan. Jangan kau samakan Tuhan yang bukan sesuatu kepada yang sesuatu. Sesuatu jangan kau jadikan Tuhan. Segala yang bukan Tuhan jangan kau tuhankan. Jangan kau sembah selain Tuhan. Jangan kau tuhankan yang bukan Tuhan. Apa saja yang bukan Tuhan, jangan kau tuhankan. Yang mirip Tuhan, jangan kau tuhankan. Yang seakan-akan Tuhan, jangan kau tuhankan. Yang seumpama Tuhan, jangan kau tuhankan. Tuhan pun jangan kau tuhankan. Sudah Tuhan. Kau pula mesti kau Tuhan-Tuhankan lagi. Oh, ini bahaya ini. Masa Tuhan tidak boleh dituhankan? Tapi Tuhan yang mana lagi? Itu karena tidak boleh bilang bohong, tidak boleh bilang bodoh. Baru tahu dia. Selama ini dia tempe. Sampai di situ tadi paham? Jadi kau tidak akan pernah dimatikan apabila kau sendiri tidak minta dimatikan. Kau tidak akan pernah dimatikan kecuali kau sendiri minta kau dimatikan. Kau tidak akan pernah dimiskinkan apabila kau sendiri tidak pernah mau minta dimiskinkan. Jadi miskin kau yang minta sendiri. Sakit kau itu kau yang minta sendiri. Mati kau itu kau yang minta sendiri. Susah kau itu kau yang minta sendiri. Hancur kau itu kau yang minta sendiri. Mulut kau tidak pernah berkata kau minta mati. Perbuatan kau, amalan kau, dosa kau itu kau minta dimatikan. Mulut kau, perkataan kau tidak pernah minta dimiskinkan. Bahasa kau, ucapan kau tidak pernah minta dimiskinkan. Perbuatan kau, amal kau, ilmu kau minta dimiskinkan. Kau tidak pernah minta masuk neraka. Ucapan kau, doa kau tidak pernah kau minta masuk neraka. Perbuatan kau, amalan kau, ilmu kau, hati kau, pikiran kau, itu kau minta dimasukkan ke neraka. Tidak perlu kau minta masuk surga. Berbuat yang baik, berbuat yang benar, berbuat yang bersih, berbuat yang suci, itu kau masuk surga. Tempat yang bersih suci itu surga. Sesiapa saja yang masuk surga mesti bersih dan suci. Jadi kalau kau bersih suci, tak perlu lagi kau minta masuk surga. Surga yang datang jemput kau. Surga kan derajatnya di bawah manusia. Derajat yang tertinggi itu manusia. Jadi surga itu di bawah derajatnya itu. Kenapa kau cari-cari surga? Surga tunggu-tunggu kau. Mana lebih tinggi derajat surga dengan derajat manusia? Derajat manusia. Manusia itu derajat yang paling tinggi. Manusia yang bagaimana? Semua manusia. Syarat dan ketentuan berlaku, bro. Kau tidak akan masuk ke neraka. Tidak akan pernah kau masuk ke neraka kalau kau tidak pernah berbuat yang salah. Tidak akan pernah kau masuk surga kalau kau tidak pernah berbuat yang baik. Tak perlu kau minta masuk surga apabila kau berbuat baik. Kemana perginya orang berbuat baik itu? Berbuat baik itu, tinggalkan yang buruk. Jangan kau berbuat baik, yang buruk kau buat juga. Jangan kau berbuat yang salah, yang betul kau buat juga.
Berbuat yang salah itu, yang meninggalkan yang baik. Perbuatan yang baik itu, kau jangan berbuat yang salah, itulah kau berbuat yang baik. Amalan baik itu, kau tidak berbuat yang tidak baik. Amalan yang terbaik itu, sudah tidak ada lagi perbuatan kau yang salah. Amalan yang baik itu, tidak ada lagi kekejian kemungkaran di diri kau. Jadi Tuhan tak suka dengan yang baik. Tuhan suka yang terbaik. Kalau baik saja belum cukup untuk memasukkan kau ke surga. Banyak yang buat baik, yang salah dibuatnya juga. Paham ini? Buat baik, tapi yang salah kau buat juga. Kau minum obat, penyakit kau makan juga. Bila masa kau mau sembuh, bila masa kau mau sehat. Tiap hari kau makan obat. Tiap hari kau minum obat. Yang buat kau sakit, kau makan juga. Kau beramal yang baik, yang buruk kau buat juga. Kau beramal yang baik, amal yang buruk kau buat juga. Kau mengaku Islam, yang di luar Islam kau keji. Yang di luar Islam kau benci. Islam kau itu. Seorang yang mengaku beragama Islam tidak membenci agama selain Islam. Itulah agama Islam. Tidak Islam kau apabila kau membenci yang bukan Islam. Islam rahmatan lil alamin. Membawa rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau ada alam yang tidak mendapatkan rahmat, belum Islam kau itu. Kalau Islam kau tidak bermanfaat kepada orang lain, belum Islam kau itu. Islam ini membawa rahmat. Termasuklah anak, saudara, tetangga, jamaah, kerabat, mendapatkan rahmat. Mendapatkan kebaikan. Jadi kalau seluruh alam mendapatkan kebaikan, Kristen tidak boleh dapat kebaikan. Buddha tidak boleh dapat kebaikan. Hindu tidak boleh mendapatkan kebaikan. Kau sendiri aja yang baik. Nah, Islam kau itu. Bagaimana satu negara, seluruh agama berbaik-baik. Seluruh agama mengajarkan yang baik. Seluruh agama menerima bersih, menerima suci. Presidennya bersih suci. Menterinya bersih suci. Gubernurnya bersih suci. Bupatinya bersih suci. Camatnya bersih suci. Lurahnya bersih suci. RT-nya bersih suci. Rakyatnya, makanannya, kelakuannya, rumahnya, negaranya. Tidak tahulah aku ini. Kenapa tidak mau diajarkan bab bersih, bab suci? Kenapa ditolak bab bersih, bab suci? Tahu kau kenapa? Karena ada neraka. Tidak ada lah orang masuk neraka. Kalau bersih suci semua. Tahu kau untuk apa dijadikan neraka itu? Untuk orang yang gagal bersih, untuk orang gagal suci, untuk orang gagal baik, untuk orang gagal jadi manusia. Itulah neraka. Neraka itu bukan diciptakan untuk manusia. Manusia tidak ada yang masuk neraka. Tidak ada. Neraka itu tempat orang yang kotor. Pikirannya kotor. Hatinya kotor. Perasaannya kotor. Perbuatannya kotor. Pandangannya kotor. Pendengarannya kotor. Pikirannya kotor. Itu tempatnya. Sebaliknya, surga. Jadi tak perlu kau minta-minta surga. Kalau bersih suci kemana?
Jangan kau atur Tuhan. Ini Tuhan kau atur-atur. Bagaimana? Setuju? Bagaimana satu negara, pemimpin negaranya bersih suci, amalannya bersih suci, agamanya bersih suci, perbuatannya, rakyatnya, makanannya, hartanya, saudaranya, anaknya bersih suci. Itulah negara bersih. Makanan yang tidak bersih tidak boleh dimakan. Makanan yang merusak badan, yang merusak tubuh jasmani tidak boleh dimakan. Karena merusak tubuh jasad jasmani. Apabila tubuh jasad jasmani kotor, apabila tubuh jasad jasmani tidak bersih, maka hati tidak bersih. Apabila tubuh jasad jasmani kotor, maka pikiran kotor, pandangan kotor, darah kotor. Darah mengalir ke hati, hati kotor. Darah mengalir ke jantung, jantung kotor. Darah mengalir ke ginjal, ginjal kotor. Darah mengalir ke otak, otak kotor. Akibatnya umur cukup, otak kurang. Kau sudah lain pikiran kau ini. Aku bilang kalau darah kotor mengalir ke otak, akibatnya umur cukup, otak kurang. Mana ada aku bilang ucok, kau yang sebut. Tidak ada aku bilang ucok. Ada satu lagi. Ujian. Yang kedua. Apa? Sentral otak kesucian. Orientasi sentral otak kesucian. Kan ucok juga itu. Kau pilih yang mana? Iya sudah pasti. Aku pilih yang nomor 2 juga. Salah kau lah kenapa pilih nomor 1. Ini tidak ada rahasia, tidak ada keji-keji. Yang kusampaikan ini risalah pengajian bab kesucian. Tidak ada unsur-unsur rasis, tidak ada unsur-unsur kebencian radikal atau ujaran kebencian, tidak ada. Ya.